Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Novia Khairunisa dengan NPM E1I020030 dari kelas B dari prodi jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove, lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan di daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang dapat hidup dalam lingkaran berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove mempunyai akar yang menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove mirip seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan dengan lautan. Kata mangrove berasal dari bahasa Portugis mangu yang artinya tumbuhan dan kata bahasa Inggris grove yang artinya belukar. Hutan mangrove merupakan suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang terlindung dan mempunyai semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob. Ciri-ciri hutan mangrove yaitu 1. Kurang abrasi tanahnya. 2. Salinitas tanahnya tinggi. 3. Terjadi daur penggenangan oleh pasang surut air laut. 4. Hanya sedikit sekali jenis tumbuhan yang dapat hidup. 5. Jenis tumbuhan yang bisa tumbuh bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Itulah beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan bakau atau sering disebut hutan mangrove. Ekosistem hutan bakau ini adalah ekosistem yang sangat unik. Ekosistem hutan mangrove ini harus dipelihara dan dilestarikan. Hal ini dikarenakan ekosistem hutan mangrove ini sangat berguna dan mengandung fungsi yang banyak. Bentuk adaptasi hutan mangrove. 1. Mengembangkan akar tunjang. Pengembangan akar tunjang ini dilakukan pada mangrove Rhizopora sp. Mangrove ini umumnya hidup di zona dari lingkungan hutan mangrove. Pengembangan akar tunjang ini dilakukan untuk dapat bertahan hidup dari derasnya gelombang laut yang menerpa. Kedua, menumbuhkan akar napas. Penumbuhan akar napas dilakukan pada mangrove jenis Avicennia sp. dan Soneratia sp. Akar napas ini muncul dari pekatnya lumpur dan tujuannya untuk mengambil oksigen dari udara. Penggunaan akar lutut untuk pohon Keneca atau Brugueria sp. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh akar lutut atau Kenerod. 4. Akar papan. Adaptasi dengan menggunakan akar papan dilakukan pada tumbuhan nyirih atau Xylocarpus sp. Akar papan yang dimiliki oleh tumbuhan ini bentuknya panjang dan berkelok-kelok. Keduanya tersebut berguna untuk menunjang tegaknya pohon di atas lumpur dan untuk mendapatkan udara untuk bernapas. 5. Lubang pori atau lentisel. Kebanyakan dari flora yang tumbuh di hutan mangrove ini mempunyai lentisel atau lubang pori. Lubang ini berguna untuk bernapas, contohnya ialah tanaman pepagan. 6. Mengeluarkan kelebihan garam. Mengeluarkan kelebihan garam merupakan bentuk adaptasi fisiologis. Adaptasi ini dapat dilakukan oleh Avicennia spp. Berguna untuk mengatasi salinitas yang tinggi, Avicennia sp. mengeluarkan kelebihan garam lewat kelenjar di bawah daunnya. 7. Pengembangan sistem perakaran yang hampir tidak tertembus oleh air garam. Adaptasi ini dilakukan oleh Rhizopora sp. Di mana ketika air yang telah terserap telah hampir tawar. Kandungan garam sekitar 90% hingga 97% tidak dapat melewati saringan akar-akar ini. Sementara untuk garam yang sudah terserap di tubung pohon akan diakumulasikan di daun tua dan akan terbuang sendiri pada daun tersebut karena telah gugur. Fungsi hutan mangrove. Yang pertama, fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonomisnya, hutan mangrove ini berguna sebagai 1. Menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. 2. Menghasilkan hasil-hasil non-kayu
Hasil non-kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal dengan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Hasil hutan bukan kayu ini umumnya mirip arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan makanan dan juga minuman. Kemudian 2. Fungsi ekologis. Dilihat dari segi ekologisnya, hutan mangrove ini berguna sebagai 1. Hutan mangrove berguna sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai. 2. Menjadi habitat berbagai macam jenis hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai adalah biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan berbagai jenis belodok. 3. Menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Kemudian manfaat hutan mangrove. Menurut Onrizal 2006, fungsi ekosistem hutan mangrove mencakup fungsi fisik, yaitu menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut atau abrasi, intrusi air laut mempercepat perluasan lahan, dan mengolah bahan limbah. Fungsi biologis laut, fungsi biologis tempat pembenihan ikan, kemudian udang, tempat pemijahan beberapa biota air, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota laut. Kemudian fungsi ekonomi, yaitu sumber bahan bakar, pertambakan, tempat pembuatan garam, bahan bangunan, makanan, obat-obatan, dan minuman, asam, cuka, perikanan, pertanian, pakan ternak, pupuk, produksi kertas dan tanin, dan lain-lain. Menurut Kusmana, dalam Onrizal 2006 menyatakan bahwa hutan bakau berfungsi sebagai 1. Penghalang terhadap erosi pantai dan gemburan ombak yang kuat. 2. Pengolah limbah organik. 3. Tempat mencari makan, memijah dan bertelur berbagai biota laut. 4. Habitat berbagai jenis marga satwa. 5. Penghasil kayu, non-kayu, dan 6. Potensi ekoturisme. Menurut Itsyanto dalam Onrizal 2006, hutan mangrove secara mencolok mengurangi dampak negatif tsunami di pesisir pantai di berbagai negara di Asia. Hal ini terjadi karena adanya rhizopora. Rhizopora memantulkan, meneruskan, dan menyerap energi gelombang tsunami yang diwujudkan dalam perubahan tinggi gelombang tsunami. Ketika menjalar melalui rumput rhizopora, hutan mangrove mengurangi dampak tsunami melalui 2 cara, yaitu kecepatan air berkurang karena pergeseran dengan hutan mangrove yang lebat. Kemudian, volume air dan dari gelombang tsunami yang sampai ke daratan menjadi sedikit karena tersebar ke banyak saluran yang terdapat di ekosistem mangrove. Permasalahan yang terjadi di hutan mangrove. Yang pertama yaitu faktor penyebabnya. 1. Pemanfaatan yang tidak terkontrol karena ketergantungan masyarakat yang menempati wilayah pesisir sangat tinggi. Kedua, konversi hutan mangrove untuk berbagai kepentingan perkebunan tambak, pemukiman, kawasan industri, wisata, dan lain-lain tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Akibat rusaknya hutan mangrove. 1. Intrusi air laut. 2. Turunnya kemampuan ekosistem mendegrasi. 3. Menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. 4. Meningkatnya abrasi pantai. 5. Turunnya sumber makanan, tempat pemijah, dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun. 5. Turunnya sumber makanan, tempat pemijah. 5. Meningkatnya abrasi pantai. 6. Turunnya kemampuan ekosistem flora pesisir pantai dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut. 7. Meningkatnya pencemaran pantai. Pemecahan masalah terhadap rusaknya mangrove. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove antara lain: 1. Penanaman kembali hutan mangrove atau reboisasi. 2. Pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir.
3. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab. 4. Izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi khususnya di wilayah pesisir. 5. Peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi. 7. Program komunikasi konservasi hutan mangrove. 8. Penegakan hukum. 9. Perbaikan ekosistem wilayah pesisir pantai. Padang lamun. Jika di darat, kita mengetahui ekosistem padang rumput, seperti hutan sabana yang menjadi habitat berbagai satwa dan tumbuhan darat. Di wilayah perairan, kita juga dapat menemukan sebuah padang. Namun, bedanya, padang di perairan tidak ditumbuhi rumput seperti di daratan. Sebab kawasan padang di perairan berupa kumpulan tanaman lamun dengan aneka terumbu karang, sehingga ekosistem tersebut kerap disebut sebagai padang lamun. Pengertian padang lamun. Lamun dapat diartikan sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga, Angiospermae, dengan kemampuan beradaptasi secara penuh pada perairan yang memiliki salinitas tinggi yaitu air laut. Tumbuhan berbunga ini dapat hidup terbenam di dalam air namun memiliki rizoma, daun, serta akar sejati. Selain terumbu karang serta bakau, padang lamun merupakan salah satu dari 3 ekosistem penting di kawasan pesisir. Selain itu, wilayah juga mempunyai potensi ekonomi dan ekologi. Sejumlah ahli mendefinisikan lamun sebagai tumbuhan air berbunga yang hidup di kedalaman lautan. Karakteristik tumbuhan lamun ialah berpenbulu, berimpang, berdaun, berakar, serta berkembang biak dengan biji dan tunas. Karena pola hidup lamun sering kali berupa hamparan, maka muncullah istilah padang lamun, seagrass bed. Padang lamun dapat diartikan sebagai hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area laut, dangkal atau pesisir dan berbentuk dengan kerapatan karang yang jarang. Dilihat dari sistem organisasi ekologi, padang lamun yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik disebut ekosistem lamun atau seagrass ecosystem. Habitat lamun umumnya berada di perairan dangkal yang agak berpasir, serta seringkali habitat tersebut juga dijumpai di terumbu karang. Karakteristik padang lamun. Secara ekologis, padang lamun memiliki sejumlah karakteristik yang memiliki ciri khas antara lain: 1. Dapat dijumpai di perairan landai, baik daratan lumpur maupun pasir. 2. Dapat pula didapati pada batas terendah area pasang surut di kawasan hutan bakau atau di daerah terumbu karang. 3. Dapat hidup hingga kedalaman 30 meter di area perairan tenang serta terlindung. 4. Hidupnya sangat tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. 5. Dapat melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terbenam air termasuk daur generatif. Kemudian dapat hidup di area perairan asin, memiliki sistem perakaran yang dapat berkembang secara optimal. Sebaran tumbuhan lamun cukup luas, mulai dari benua Arktik sampai ke kawasan Afrika dan Selandia Baru. Terdapat 58 jenis tumbuhan lamun di seluruh dunia dengan konsentrasi utama di perairan Indo sampai Pasifik. Dari jumlah tersebut, 16 jenis dan dari 7 marga di antaranya ditemukan di perairan Asia Tenggara. Jumlah jenis terbesar dapat dijumpai di perairan Filipina. Namun ada 2 hipotesis yang saling bertolak belakang untuk menjelaskan penyebaran tanaman lamun. 2 hipotesis tersebut adalah: 1. Hipotesis Vicarians. Hipotesis ini dikemukakan oleh McCoy dan Haig pada tahun 1976. Hipotesis tersebut didasarkan pada lempeng tektonik, pertimbangan ekologi seperti kepunahan
hubungan spesies, hingga perubahan iklim. Menurut McCoy dan Haig menyimpulkan bahwa biografi lebih baik dijelaskan oleh keberadaan penyebaran biota secara luas. Kemudian 2. Hipotesis pusat asal-usul. Hipotesis asal-usul berpendapat bahwa penyebaran radiasi lokasi merupakan pola sebaran lamun. Radiasi lokasi tersebut memiliki keanekaragaman hayati paling penting. Menurut Den Hartog 1970. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa Melanesia tersebut Kalimantan sampai Malaysia, Papua Nugini, serta utara Australia merupakan pusat asal-usul penyebaran lamun. Menurut Mukai 1993 menjelaskan bahwa pola penyebaran modern dari lamun di Pasifik Barat merupakan fungsi dari arus laut dan jarak dari pusat asal-usul. Di Indonesia, ditemukan jenis lamun dengan jumlah relatif lebih rendah dibandingkan di Filipina. Namun di Indonesia juga terdapat 2 jenis yang diduga teridentifikasi secara jelas, yaitu Halophila beckeri serta Ruppia maritime. Peran serta manfaat padang lamun. Menurut Azkab 1988, ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem paling produktif di laut dangkal. Di samping itu juga terdapat peranan penting padang lamun yang dapat menunjang kehidupan serta perkembangan jasad di laut dangkal. 1. Sebagai produsen primer, produktivitas primer lamun terbilang tertinggi jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya di laut dangkal, seperti pada ekosistem terumbu karang. 2. Sebagai habitat biota, area lamun merupakan tempat perlindungan serta tempat menempel berbagai hewan dan tumbuhan perairan. 3. Sebagai penangkap sedimen, daun lamun yang lebat dapat memperlambat arus air dan ombak. 4. Sebagai pendaur zat hara, lamun memegang peranan sangat penting dalam pendauran zat hara serta elemen-elemen yang tergolong langka di sekitar lingkungan laut. Padang lamun di Indonesia. Menurut hasil verifikasi padang lamun di Indonesia oleh tim Wali Data Lamun Indonesia di bawah kepemimpinan LIPI, Indonesia memiliki areal seluas 292.000 hektar, menjadi tertinggi dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Data terverifikasi tersebut menunjukkan area-area yang berpotensi terjadi tekanan atau ancaman, serta kawasan dengan luasan stabil cenderung lestari dan meningkat. Terumbu karang. Terumbu karang memiliki dinamika kehidupan dalam pengertian laut yang bervariasi, mulai dari sekumpulan ikan berwarna-warni yang berenang dalam jalur yang rapid dan rapat hingga kima raksasa yang menempel pada bebatuan. Setiap celah pada bebatuan karang menjadi tempat persembunyian bagi beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Pada malam hari, dari hewan-hewan tersebut keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makan. Semua makhluk hidup yang hidup di terumbu karang mengandalkan kemampuan adaptasi mereka dengan lingkungan karang berbatu yang mampu mendaur ulang makanan di area tropis. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang atau coral reef merupakan rumah bagi ribuan hewan dan tumbuhan bernilai ekonomis tinggi. Ekosistem terumbu karang berperan sebagai sumber plasma nufla bagi makhluk hidup baik di masa depan maupun di masa yang akan datang. Terumbu karang juga sebagai laboratorium alam yang unik untuk kajian penelitian yang memungkinkan pertemuan baru yang berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu, kondisi terumbu karang yang sangat indah dapat menjadi destinasi wisata, sehingga dapat menambah penghasilan manusia, terutama masyarakat pesisir. Terumbu karang adalah ekosistem dasar laut yang dihuni oleh
oleh karang batu dengan karakteristik memiliki arsitektur yang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang dinamakan polip. Secara sederhana, karang terdiri dari satu polip yang memiliki bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Jenis terumbu karang: 1. Acropora cervicornis, 2. Acropora elegantula, 3. Acropoda microtalma, 4. Acropora millepora, kemudian 5. Acropola humilis. Kemudian, ciri terumbu karang. Terumbu karang memiliki beberapa kriteria yang menjadi identitas diantaranya yaitu 1. Terdapat di laut yang memiliki temperatur tinggi, yaitu lebih dari 20 Celcius, serta suhu yang stabil. 2. Terdapat di laut yang memiliki kadar garam tinggi karena berkaitan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. 3. Terdapat di laut yang memiliki intensitas cahaya tinggi, sehingga biasanya tumbuh pada kedalaman yang masih dapat dijangkau sinar matahari, yaitu pada kedalaman hingga 50 meter. 4. Terdapat pada wilayah yang memiliki iklim dan cuaca stabil. 5. Terdapat pada laut yang arusnya terus bergerak. 6. Terumbu karang terbentuk karena adanya ribuan hewan polip yang memancarkan warna yang menarik. 7. Pada terumbu karang terdapat banyak organisme laut yang saling bersimbiosis. 8. Terumbu karang dapat menghasilkan zat kapur atau CaCO3. Koral yang mati akan mengeras dan membentuk kapur karena dipengaruhi oleh tingginya kadar garam di laut. 9. Terumbu karang memiliki warna yang menarik yang dapat mencerminkan kondisi perairan lautnya. Semakin cerah warnanya menunjukkan bahwa laut tempat hidupnya semakin bersih, karena karang mempunyai kemampuan melakukan penetrasi warna berdasarkan kebersihan laut. Klasifikasi terumbu karang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Karang hermatifik. Karang hermatifik merupakan karang yang mampu membentuk karang yang dapat menghasilkan terumbu. Persebarannya di perairan dangkal di daerah tropis dengan suhu air hangat antara 25 sampai 32 Celcius. Karang ini mampu bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, sejenis alga uniseluler seperti Gymnodium microdriatum yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang karang dan melakukan fotosintesis. 2. Karang ahermatifik. Karang ini dapat menghasilkan terumbu dan merupakan kelompok karang yang persebarannya luas di seluruh dunia. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang mangrove, lamun, dan terumbu karang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.